Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang dan selamat bergabung di Micro Teaching hari ini. Saya Arya Andran Pratama dengan NIM 23115739, kelas Informatika 06 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta, angkatan 2023. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai poster dan majalah sebagai salah satu tahapan seleksi calon asisten praktikum komputer grafis semester genap tahun 2024-2025. Di sini saya akan membahas pengertian serta unsur-unsur yang ada pada poster dan majalah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama kita mulai dengan pengertian dari poster. Poster merupakan pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar maupun tulisan yang berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Umumnya, poster ditempel di dinding atau tempat strategis yang sering dilalui banyak orang agar mudah dibaca. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi dan tujuan dari poster. Yang pertama yaitu sebagai sarana kreativitas desainer. Poster memberikan peluang bagi para desainer untuk menuangkan kreativitas mereka. Proses perancangan poster biasanya melibatkan penggunaan elemen-elemen desain seperti warna, komposisi, dan tipografi, sehingga desainer dapat mengekspresikan ide-ide kreatif mereka. Kemudian yang kedua, sebagai media penyampaian informasi. Poster juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif. Dengan penggunaan warna, gambar, dan kata yang menarik, poster dapat membuat pembaca tertarik untuk memahami isi informasi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir ada sebagai promosi barang atau jasa. Poster digunakan sebagai sarana promosi untuk memasarkan barang atau jasa. Dengan desain yang menarik, poster dapat memikat perhatian target market dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian atau mengambil tindakan tertentu. Menggunakan poster sebagai media promosi cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan media promosi lainnya, seperti televisi atau radio. Hal ini membuat poster menjadi pilihan yang lebih terjangkau, terutama bagi pelaku usaha atau individu dengan anggaran terbatas. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis dari poster. Poster memiliki berbagai jenis berdasarkan isinya. Di sini saya memberikan 4 contoh jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama ada poster pendidikan. Poster ini berisi informasi atau pesan edukatif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Biasanya digunakan di sekolah, universitas, atau tempat umum untuk menyampaikan materi pelajaran, kampanye kesehatan, maupun himbauan sosial. Contoh ini merupakan contoh poster tentang stop bullying di sekolah. Kemudian selanjutnya ada poster film. Poster ini digunakan untuk mempromosikan film, biasanya menampilkan judul film, gambar pemeran utama, tanggal rilis, serta unsur yang menarik perhatian penonton. Contoh yang saya cantumkan merupakan contoh poster dari anime Your Name atau yang disebut sebagai Kimi no Na wa. Kemudian yang selanjutnya ada poster komersial. Poster ini digunakan untuk kepentingan promosi atau pemasaran suatu produk atau jasa. Biasanya dirancang dengan desain menarik untuk menarik perhatian calon pelanggan. Contoh poster ini merupakan contoh dari poster produk organik. Kemudian yang terakhir ada poster dicari. Poster ini berisi informasi pencarian seseorang atau sesuatu. Biasa berupa pencarian orang hilang, buronan, maupun barang yang hilang. Biasanya dilengkapi dengan foto, deskripsi, dan informasi kontak. Contoh yang saya cantumkan merupakan poster buronan dari anime One Piece dengan buronan MC-nya atau main karakternya sendiri, yaitu Monkey D. Luffy dengan deskripsi penangkapan hidup atau mati serta imbalan 3 juta berry bagi yang berhasil menangkapnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur dari poster. Yang pertama itu ada teks. Teks dalam poster berfungsi untuk menyampaikan pesan utama secara jelas dan mudah dipahami. Biasanya teks dibuat singkat, padat, dan menarik agar lebih efektif dalam menarik perhatian pembaca. Pemilihan kata yang kuat dan persuasif sangat penting untuk meningkatkan daya tarik dari poster. Kemudian selanjutnya ada gambar atau ilustrasi. Gambar atau ilustrasi dalam poster berfungsi sebagai pendukung visual yang memperjelas pesan dan menarik minat pembaca. Ilustrasi yang digunakan harus relevan dengan isi poster serta memiliki kualitas yang baik agar pesan dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya ada warna dan tipografi. Warna berperan dalam menarik perhatian dan menciptakan suasana sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan warna yang sesuai dengan kontras dan harmonis dapat meningkatkan keterbacaan serta daya tarik visual. Sementara itu, tipografi atau jenis huruf yang digunakan harus sesuai dengan tema poster uh, semu, uh, agar mudah dibaca dan menonjolkan informasi penting. Kemudian yang terakhir yang saya lupa cantumkan ke dalam PPT yaitu tata letak dalam poster. Tata letak dalam poster mengacu pada pengaturan teks, gambar, dan elemen visual lainnya agar terlihat seimbang dan menarik. Elemen-elemen dalam poster harus disusun secara strategis sehingga mudah dipahami dalam waktu singkat. Tata letak yang baik akan membantu pembaca fokus pada informasi utama dan meningkatkan efektivitas penyampaian.
Baik teman-teman, setelah memahami pengertian Foster, fungsi, jenis, dan unsurnya, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang majalah. Sebelum membahas lebih dalam tentang majalah, mari kita mulai dengan memahami pengertiannya terlebih dahulu. Majalah merupakan media massa yang terbit secara berkala dan berisi mengenai artikel-artikel informasi sesuai dengan bidang yang bersangkutan dalam majalah tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dan tujuan dari majalah. Yang pertama yaitu sebagai sarana penyampaian informasi, memberikan berita, wawasan, dan pengetahuan sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya yaitu majalah dari National Geographic yang menyajikan artikel tentang eksplorasi alam, budaya, dan sains, memberikan wawasan baru kepada pembacanya tentang dunia. Kemudian selanjutnya ada menghibur pembaca, menyajikan konten menarik seperti cerita, wawancara, atau rubrik hiburan. Contohnya yaitu majalah Bobo yang menyajikan cerita pendek, komik, dan teka-teki yang menghibur serta mendidik anak-anak. Kemudian selanjutnya sebagai media promosi barang atau jasa. Majalah juga digunakan sebagai sarana promosi untuk memasarkan barang atau jasa. Contohnya itu majalah Vogue menampilkan iklan berbagai produk fashion seperti pakaian, parfum, dan aksesoris dari merek terkenal untuk menarik minat pembaca. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis majalah. Yang pertama yaitu ada majalah umum, merupakan majalah yang membahas berbagai topik yang bersifat umum dan dapat dibaca oleh semua kalangan. Isi majalah ini biasanya mencakup berita, gaya hidup, hiburan, serta eh, hingga tips sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada majalah khusus, yaitu majalah yang berfokus pada satu bidang atau topik tertentu, seperti olahraga, otomotif, fashion, atau bisnis. Target pembacanya biasanya adalah orang-orang yang memiliki minat khusus dalam bidang tersebut. Kemudian yang terakhir ada majalah ilmiah. Majalah ini berisi artikel berbasis penelitian dan kajian akademik. Isinya lebih mendalam dan ditujukan untuk para akademisi, peneliti, atau pembaca yang tertarik pada ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian yang terakhir itu ada unsur-unsur dari majalah. Yang pertama ada cover. Cover atau sampul adalah bagian pertama yang dilihat pembaca dan berfungsi menarik perhatian serta mencerminkan isi majalah. Biasanya, cover menampilkan judul majalah, gambar utama, headline menarik, serta beberapa informasi singkat mengenai konten di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada isi artikel, merupakan bagian utama dari majalah yang berisi berbagai tulisan sesuai dengan tema yang diangkat. Artikel bisa berupa berita, wawancara, ulasan, opini, atau tips yang disajikan dengan gaya bahasa yang menarik dan informatif. Kemudian yang selanjutnya ada headline. Headline adalah judul utama yang ditampilkan di cover majalah dan bertujuan untuk menarik minat pembaca. Headline biasanya singkat, jelas, dan menggunakan kata-kata yang kuat atau provokatif agar pembaca tertarik untuk mengetahui lebih lanjut isi majalah. Kemudian ada gambar atau ilustrasi, berperan sebagai pendukung visual yang memperjelas dan memperindah tampilan majalah. Gambar yang menarik dapat membantu menyampaikan pesan dalam artikel dengan lebih efektif serta meningkatkan daya tarik majalah bagi pembaca. Kemudian yang terakhir yang saya lupa masukkan ke dalam PPT yaitu tata letak. Tata letak dalam majalah mengacu pada cara penyusunan teks, gambar, dan elemen visual lainnya agar terlihat rapi, nyaman dibaca, dan menarik. Tata letak yang baik memastikan keseimbangan antara teks dan gambar, penggunaan ruang putih yang cukup, serta penekanan pada elemen penting agar pembaca lebih mudah memahami isi dari majalah. Eh, Baik teman-teman sekalian, nggak kerasa kita sudah sampai di ujung micro teaching pada hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita simpulkan kembali poin-poin penting yang telah kita bahas. Di saya mendapatkan kesimpulan bahwa poster dan majalah merupakan media komunikasi visual yang efektif untuk menyampaikan informasi, promosi, dan hiburan. Poster berfokus pada pesan singkat yang menarik perhatian dengan desain yang kuat, sementara majalah menyajikan informasi lebih mendalam dalam format yang terstruktur. Keduanya harus dirancang dengan kreatif, menggunakan tata letak yang menarik, serta memadukan teks dan gambar secara harmonis agar efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sekian saja micro teaching kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.